Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang materi metodologi penelitian kuantitatif. Video ini disusun oleh kelompok 6, di antaranya Rohimatul Lailiyah dengan NIM akhir 071, Adinda Amalia Hamidah dengan NIM akhir 076, Oktaviani Aulia dengan NIM akhir 084, dan Deliau Lauza dengan NIM akhir 122. Standar kompetensi. Standar kompetensinya di sini yaitu mengidentifikasi populasi, sampel, variabel penelitian, dan teknik pengumpulan data penilaian kuantitatif. Kompetensi dasar. Kompetensi dasar di sini yaitu 3.1 menelaah populasi, sampel, variabel penelitian, dan teknik pengumpulan data penilaian kuantitatif. Dari kompetensi dasar itu, ada indikator pembelajarannya, yaitu 3.1.1 memahami populasi, sampel, variabel penelitian, dan teknik pengumpulan data penilaian kuantitatif. 3.1.2 menguraikan populasi, sampel, variabel penelitian, dan teknik pengumpulan data penilaian kuantitatif. Selanjutnya, materi yang akan disampaikan yaitu populasi. Populasi di sini memiliki pengertian. Nah, di sini menurut KBBI. Menurut KBBI, populasi itu diartikan seluruh jumlah orang ataupun penduduk pada suatu daerah. Jumlah orang atau pribadi yang mempunyai ciri-ciri yang sama, jumlah penghuni baik itu manusia ataupun makhluk hidup lain dalam satuan ruang tertentu. Sekelompok orang, benda, atau hal yang menjadi sumber pengambilan sampel, atau juga suatu kumpulan yang memenuhi syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian. Populasi merupakan suatu kesatuan individu atau subjek pada wilayah dan waktu dengan kualitas tertentu yang akan diamati atau diteliti. Populasi adalah keseluruhan dari objek penelitian yang terdiri atas benda nyata, abstrak, peristiwa maupun gejala yang merupakan sumber data dan memiliki suatu karakter tertentu dan sama. Selanjutnya, pengertian populasi menurut Margono tahun 2004 halaman 118 yaitu seluruh data yang akan menjadi perhatian peneliti dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang ditentukan. Sedangkan menurut Arkionto 2002, populasi merupakan keseluruhan subjek dari penelitian itu. Di sini juga ada menurut Nazir tahun 2005 halaman 271 menyatakan bahwa populasi merupakan kumpulan dari individu dengan kualitas dan juga ciri-ciri yang telah ditetapkan. Kualitas dan ciri tersebut dinamakan dengan variabel. Dalam sebuah populasi dengan jumlah individu tertentu itu disebut dengan populasi finite. Sedangkan apabila jumlah individu dengan kelompok tidak memiliki jumlah yang tetap atau jumlahnya tidak terhingga disebut populasi infinite. Contohnya, untuk jumlah pertanian dalam sebuah desa termasuk dalam populasi finite, dan untuk jumlah pelemparan mata dadu yang terus-menerus itu termasuk ke dalam populasi infinite. Selanjutnya, menurut Margono, populasi itu dapat dibedakan menjadi dua. Di sini menurut Margono tahun 2004 halaman 119, populasi itu ada dua, yaitu populasi teoritis atau theoretical population
Yang kedua, populasi yang tersedia atau accessibility population. Nah, pertama, populatis teoritis. Itu adalah sejumlah populasi yang batasnya ditetapkan secara kualitatif supaya hasil penelitiannya itu berlaku bagi populasi yang lebih luas, maka ditetapkan terdiri dari guru berumur 25 tahun sampai 60 tahun, program S1 dengan jalur skripsi dan lain sebagainya. Selanjutnya, populasi yang tersedia, accessibility population. Itu adalah sejumlah populasi yang secara kuantitatif dapat dinyatakan dengan tegas. Contohnya, guru sebanyak 250 di Bandung terdiri dari guru yang mempunyai karakteristik yang sudah ditetapkan dalam populasi teoritis. Selanjutnya, di sini ada populasi penelitian dapat dibedakan menjadi dua. Di sini menurut Margono tahun 2004 halaman 119 sampai 120. Yang pertama itu homogen, yang kedua itu heterogen. Apa sih homogen itu? Yang pertama itu homogen, populasi yang unsurnya mempunyai sifatnya sama, sehingga tidak lagi perlu dipersonalkan jumlahnya secara kuantitatif. Contoh, dokter yang melihat golongan darah seseorang, maka dokter itu cukup mengambil satu tes darah, tidak perlu hingga satu botol. Hal ini karena setetes ataupun sebotol hasilnya akan sama. Yang kedua, heterogen. Heterogen di sini populasi yang unsurnya mempunyai sifat dan juga keadaan bervariasi sehingga perlu untuk ditetapkan batasannya baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Dalam penelitian di bidang sosial yang objeknya merupakan manusia ataupun gejala-gejala dalam kehidupan manusia menghadapi populasi yang heterogen. Dari pengertian populasi dapat disimpulkan bahwasanya populasi itu merupakan subjek penelitian yang menjadi sumber pengambilan sampel yang akan diteliti, yang memenuhi suatu ciri atau kriteria yang ditentukan berdasarkan masalah penelitian yang digunakan. Populasi dibedakan menjadi dua populasi terbatas atau terhingga dan tak terbatas atau tak terhingga. Populasi juga dapat bersifat homogen dan heterogen. Selanjutnya, di sini ada sampel. Sampel di sini kita lihat slide selanjutnya. Sampel merupakan bagian dari populasi. Hal ini memiliki dua makna yang berbeda. Maka makna pertama berarti bahwa semua unit populasi harus memiliki peluang untuk terambil sebagai unit sampel. Makna kedua berarti bahwa sampel dipandang sebagai penduga populasinya atau dapat dikatakan sebagai populasi dalam bentuk kecil, miniatur populasi. Sampel di sini menurut Arkuanto tahun 2002 halaman 119 sampel merupakan sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti. Selanjutnya ada pendapat dari Sugeno tahun 2001 halaman 56 bahwa sampel merupakan sebagian dari jumlah serta karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Apabila populasi besar dan peneliti tidak mungkin untuk mempelajari semua yang ada pada populasi. Nah, bisa jadi karena keterbatasan waktu, tenaga, ataupun dana. Maka ya peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang akan dipelajari dari sampel tersebut, kesimpulannya akan diberlakukan untuk populasi. Maka dari itu sampel yang diambil dari populasi haruslah benar-benar representatif.
Selanjutnya, parlementer menentukan keterwakilan sampel terhadap populasinya. Yang pertama, homogenitas populasi. Apabila populasinya homogen secara sempurna, maka sampel tidak mempengaruhi keterwakilan sampel terhadap populasi. Hal ini karena semakin heterogen variabilitas populasi, maka sampel diperlukan juga semakin besar. Yang kedua, besar sampel. Semakin besar sampel yang digunakan, maka akan semakin tinggi tingkat keterwakilan sampel terhadap populasinya. Yang ketiga, margin of error. Semakin kecil margin of error, maka akan semakin tinggi pula tingkat keterwakilan sampel terhadap populasi. Yang keempat, kecermatan dalam memasukkan ciri-ciri atau karakteristik populasi yang dimasukkan ke dalam sampel, maka akan semakin tinggi tingkat keterwakilan sampel terhadap populasinya. Yang kelima, statistika yang digunakan dalam analisis data. Semakin banyak variabel yang digunakan atau semakin banyak kategori yang ditetapkan, maka akan semakin banyak pula unit sampel yang diperlukan. Di sini, menurut Margono, tahun 2004 halaman 121, sampel merupakan sebagai bagian dari populasi. Sedangkan menurut Hadi dalam Margono 2004 121 menyatakan adanya sampel dalam suatu penelitian itu timbul disebabkan oleh beberapa hal, yakni yang pertama, peneliti bermaksud untuk mereduksi objek penelitian sebagai akibat dari besarnya jumlah populasi sehingga harus meneliti sebagian saja. Yang kedua, penelitian bermaksud untuk menggandakan generalisasi dari hasil-hasil penelitiannya dalam arti mengenakan kesimpulan-kesimpulan kepada objek, gejala, maupun kejadian yang lebih luas. Selanjutnya, di sini ada faktor yang menyebabkan diharuskannya pengambilan sampel. Yang pertama, penelitian dengan jumlah unit besar, maka tidak mungkin dilakukannya penelitian terhadap keseluruhan unit populasi. Yang kedua, penelitian dengan populasi yang sifatnya homogen, maka tidak perlu seluruh unit populasinya itu diteliti. Yang ketiga, penelitian yang dilakukan terhadap barang yang bersifat merusak, sehingga tidak memungkinkan untuk seluruh produk diteliti. Yang keempat, penelitian terhadap populasi memerlukan biaya yang besar, maka dengan penelitian menggunakan sampel dapat menghemat biaya yang dikeluarkan peneliti. Yang kelima, penelitian tidak memerlukan ketelitian yang mutlak, maka dengan penelitian berdasarkan sampel akan menghemat biaya, waktu, dan tenaga yang dikeluarkan peneliti. Selanjutnya, ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan besar sampel, yakni yang pertama, derajat keseragaman dari populasi. Yang kedua, populasi yang homogen akan cenderung memudahkan peneliti dalam menentukan besarnya sampel. Semakin homogen populasi, maka akan semakin sedikit unit sampel yang diperlukan. Sebaliknya, semakin heterogen populasi, maka semakin banyak pula unit sampel yang diperlukan peneliti. Yang ketiga, kemampuan peneliti dalam mengenal ciri, sifat, dan sebaran dari populasi penelitiannya. Maka dengan begitu, peneliti dapat membuat kerangka sampling dengan baik. Keempat, presisi yang dikehendaki dari penelitian. Semakin tinggi presisi atau semakin kecil presisi yang dikehendaki, maka sampel yang dibutuhkan juga akan semakin besar. Sedangkan apabila penelitian dapat mentoleransikan tingkat presisi yang lebih rendah, maka unit sampel yang diambil juga dapat diperkecil jumlahnya. Yang kelima, derajat kepercayaan
atau yang dikehendaki. Yang keenam, jenis sampling yang digunakan. 7. Sifat penelitian yang akan dilakukan, apakah menaksir atau menguji parameter. Yang kedelapan, parameter populasi yang akan diteliti, apakah rata-rata atau populasi. Yang kesembilan, variabel dan skala pengukuran variabel yang diteliti, nominal, ordinal, rasio, atau interview. Yang kesepuluh, biaya, tenaga, waktu yang dikeluarkan perlu menjadi pertimbangan juga. Hal ini ya karena semakin besar biaya, tenaga, dan waktu yang tersedia, maka makin besar sampel yang dapat diambil. Sebaliknya, apabila biaya, tenaga, dan waktu terbatas jumlahnya, maka sampel yang dapat dikumpulkan juga terbatas, yang kemudian berakibat pada tingkat presisi yang menjadi lebih rendah. Sampel yang baik harusnya mampu menggambarkan seluruh karakteristik yang ada pada populasinya. Untuk itu, sebelum dilakukan pengambilan sampel, seseorang peneliti harus mempelajari mengenai ciri, sifat, dan sebaran populasi penelitian sebagai dasar menentukan sampel penelitiannya. Langkah-langkahnya itu ya, yang dapat dilakukan peneliti untuk menentukan sampel penelitian yaitu yang pertama, mempelajari ciri, sifat, dan sebaran populasinya. Yang kedua, membuat kerangka sampling. Yang ketiga, menentukan jumlah unit sampel atau besar sampel minimal yang diperlukan sesuai dengan tujuan penelitiannya. Yang keempat, menentukan teknik sampling atau menentukan cara pengumpulan data. Selanjutnya, teknik sampling. Nah, teknik sampling ini adalah suatu teknik yang dilakukan untuk menentukan sampel. Dalam sebuah penelitian yang baik harus memperhatikan dan juga menggunakan teknik untuk menentukan sampel yang akan digunakan sebagai subjek penelitian. Menurut Sugiono tahun 2001, halaman 56, teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel. Sedangkan menurut Margono tahun 2004, halaman 125, teknik sampling adalah cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data yang sebenarnya, dengan memperhatikan sifat dan penyebaran populasi agar diperoleh sampel yang representatif. Untuk menentukan sampel yang digunakan, dalam sebuah penelitian terdapat berbagai teknik sampling yang dapat digunakan. Selanjutnya kita lihat tekniknya. Nah, tekniknya di sini berbagai macam. Menurut Sugiono, tahun 2001, halaman 57. Teknik sampling probability sampling. Probability sampling di sini ada 4 macam, yaitu simple random sampling. Yang kedua, proportis straight fit random sampling. Yang ketiga, disproportionality straight fit random sampling. Yang keempat, cluster area sampling. Selanjutnya ada teknik non-probability sampling. Yang pertama, sampling sistematis atau systematic sampling. Yang kedua, sampling kuota atau kuota sampling. Yang ketiga, sampling aksidental atau accidental sampling. Yang keempat, purposive sampling. Yang kelima, sampling jenuh. Yang keenam, snowball sampling. Dari skema dari kedua teknik tersebut yang dibedakan menjadi dua kelompok, maka peneliti dengan teknik sampling itu akan melakukan sampelnya dengan benar. Kita kembali ke teknik probability sampling. Nah, kita jelaskan satu persatu. Nah,
Probability sampling ini merupakan teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur anggota sampel. Nah, di sini yang pertama simple random sampling. Simple random sampling di sini berarti sederhana. Simple berarti sederhana. Hal ini karena pengambilan sampel anggota populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada pada populasi dan biasanya digunakan pada anggota populasi yang bersifat homogen. Yang kedua itu probability relative random sampling. Teknik ini digunakan pada populasi yang memiliki susunan bertingkat atau berlapis-lapis. Yang ketiga, disproportionate relative random sampling. Teknik ini digunakan menentukan jumlah sampel apabila populasinya berstrata tetapi kurang proporsional. Yang ketiga, cluster area sampling. Teknik pengambilan sampel ini digunakan apabila populasi tidak terdiri dari individu-individu, melainkan terdiri dari kelompok-kelompok individu atau cluster. Selanjutnya dari teknik non-probability sampling. Nah, non-probability sampling ini merupakan teknik yang tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi. Sampel sistematis. Teknik ini menentukan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Selanjutnya, sampel kuota. Teknik penentuan sampel dari populasi yang dimiliki ciri-ciri tertentu dengan jumlah kuota yang diinginkan. Yang ketiga, sampel aksidental. Menyatakan bahwa teknik penentuan sampel ini berdasarkan pada kebutuhan. Artinya, siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dan dapat digunakan sebagai sampel bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok dengan sumber data. Selanjutnya, sampel purposive. Teknik penentuan sampel ini dengan menggunakan pertimbangan tertentu. Yang selanjutnya, sampel jenuh. Teknik penentuan sampel apabila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Selanjutnya, snowball sampling. Teknik penentuan sampel ini awalnya mulanya berjumlah kecil, kemudian sampel ini disuruh untuk memilih teman-temannya untuk dijadikan sebagai sampel selanjutnya, seperti itu. Selanjutnya saya akan memberikan contoh kasus dari teknik probability sampling. Kita ambil kasus dari simple random sampling. Nah, di sini contohnya jenis kelamin pria wanita, status sosial miskin kaya, dan perbandingan lainnya. Perbedaan karakter yang mungkin ada pada setiap unsur atau elemen populasi bukan merupakan hal yang penting bagi rencana analisisnya. Contoh kasusnya, misalnya dalam suatu populasi terdapat pria dan wanita, atau ada yang kaya dan miskin, ada manajer dan bukan manajer, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Selama perbedaan tersebut bukan merupakan suatu hal yang penting dan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap hasil penelitian, maka peneliti boleh mengambil sampel secara acak sederhana. Dengan teknik ini, setiap unsur populasi harus mempunyai kesempatan yang sama untuk bisa terpilih menjadi sampel. Selanjutnya kita ambil contoh kasus dari teknik non-probability sampling dari snowball sampling. Nah, di sini contoh kasusnya itu misalnya seorang peneliti ingin mengetahui pandangan kaum lesbian terhadap lembaga perkawinan. Peneliti cukup mencari satu orang wanita lesbian dan kemudian melakukan wawancara. Setelah selesai, peneliti tadi minta kepada wanita lesbian tersebut untuk bisa mewawancarai teman lesbian lainnya. Setelah jumlah wanita lesbian yang berhasil diwawancarai dirasa cukup, peneliti bisa menggantikan pencarian wanita lesbian lainnya. Hal ini bisa juga dilakukan pada pecandu narkotik, para gay, atau kelompok-kelompok sosial lain yang eksklusif atau tertutup. Selanjutnya kita beralih ke variabel penelitian. Variabel penelitian
berasal dari bahasa Inggris variabel yang artinya ubahan atau faktor tidak tetap atau gejala yang dapat diubah-ubah. Menurut Sugiono, tahun 2001, variabel penelitian merupakan suatu hal yang berbentuk apa yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi mengenai hal tersebut kemudian diambil kesimpulannya. Pentingnya bagi peneliti untuk mengenali variabel penelitian yakni karena untuk yang pertama, menemukan faktor kajian supaya peneliti konsisten pada tujuan dan fokus penelitiannya. Yang kedua, menemukan keterkaitan yang logis dengan variabel yang lain berdasarkan pada teori dan paradigma ilmu yang mendasarinya. Yang ketiga, merumuskan indikator, dimensi, dan pilihan instrumen keilmuan yang akan digunakan data penelitiannya. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis variabel. Yang pertama, variabel independen. Variabel independen di sini sering disebut sebagai variabel penyebab atau variabel bebas, merupakan variabel yang mempengaruhi variabel-variabel lain atau yang menyebabkan terjadinya perubahan. Selanjutnya yang kedua, variabel dependen. Variabel yang terkait sering pula disebut sebagai variabel tergantung. Selanjutnya, variabel moderator. Variabel moderator merupakan variabel yang mempengaruhi, dapat memperkuat maupun memperlemah variabel independen dan variabel dependen. Selanjutnya, variabel intervening. Variabel intervening atau variabel antara merupakan variabel yang mempengaruhi hubungan atau antara variabel independen dan dependen, namun tidak dapat diukur atau dapat dikatakan variabel yang menjadi antara atau penyela di antara hubungan variabel bebas dan variabel tak bebas. Selanjutnya ada variabel kontrol, merupakan variabel yang mengontrol pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Saya kasih contoh dari variabel kontrol. Contohnya di sini, pengaruh hubungan prestasi mahasiswa bidik misi terhadap keberhasilan masa depan. Variabel kontrolnya di sini jurusan perkuliahan. Hal ini karena biasanya peneliti menggunakan variabel ini untuk penelitian yang sifatnya membandingkan. Misalnya pada jurusan PGSD dan jurusan hukum pasti terdapat perbedaan hubungan prestasi mahasiswa bidik misi terhadap keberhasilan di masa depan. Selanjutnya di sini ada teknik pengumpulan data penilaian kuantitatif. Yang pertama, sifat penelitian. Sifat penelitian di sini, metode kuantitatif sangat dipengaruhi oleh paradigma hipotetiko-deduktif, yaitu pendekatan penilaian yang dimulai dengan teori bagaimana cara kerja sesuatu dan menciptakan suatu hipotesis yang dapat diuji. Selanjutnya, sumber data primer dan sekunder. Nah, dalam penelitian kuantitatif, data dapat dikumpulkan dari sumber primer ataupun sekunder. Data primer mengacu pada data yang telah dikumpulkan secara langsung. Cara paling umum untuk mengumpulkan data primer untuk penilaian kuantitatif adalah menggunakan eksperimen dan survei. Selanjutnya, komputer asisten personal investing adalah seorang peneliti membutuhkan banyak alat atau teknik pengumpulan data dalam melakukan penelitian. Selanjutnya ada teknik observasi. Observasi di sini kita itu seperti ke sekolah, lalu melihat apa yang dipelajari seperti itu. Nah, observasi ini pengumpulan data secara langsung ke objek yang diteliti. Selanjutnya ada skala peringkat. Skala peringkat ini adalah istilah yang diterapkan untuk menyatakan pendapat atau penilaian mengenai beberapa situasi, objek, atau karakter. Pendapat biasanya diekspresikan pada skala ini.
di mana teknik penilaian digunakan agar dapat dievakuasi. Selanjutnya di sini ada kasus. Kasus di sini yaitu judulnya pengaruh kepedulian orang tua terhadap perilaku belajar siswa di kelas. Di sini metode penelitian. Yang pertama, pendekatan dan jenis penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kuantitatif, yaitu dengan cara mengolah data dengan perhitungan statistika untuk jenis penelitian menurut tingkat eksplanasi merupakan penelitian komparatif. Tempat penelitiannya di sini, penelitian ini dilaksanakan di SMK 17 Agustus yang beralamat di Jalan Raya Bungsari, Jepara, KM. Populasi dan sampel. Populasinya di sini adalah keseluruhan subjek penelitian. Populasi penelitian ini yaitu seluruh siswa kelas 12 pada SMK 17 Agustus Bungsari, Jepara, yaitu 249 siswa. Sampelnya adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Dalam penelitian ini, cara menentukan jumlah anggota sampel dengan menggunakan nomogramen Herlitking. Seperti sebuah data, lalu ada garisnya. Dari data homogen Herlitking tersebut dengan jumlah populasi 249 dengan taraf kesalahan 5% didapat persentase sampel yang diambil sebesar 54%. Untuk 95% faktor penggalinya dikurangi 1000 faktor menggalinya sama dengan 1195, maka jumlah sampel yang diambil itu sama dengan 54% kali 249 dikali 1195 sama dengan 160,67 dibulatkan menjadi 161 siswa. Teknik pengumpulan data. Metode pengumpulan data adalah cara untuk memperoleh data yang mudah, benar, dan tepat. Cara pengumpulan data dalam penelitian ini. Yang pertama, metode kuesioner. Metode kuesioner di sini sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang ia ketahui. Kuesioner yang dipakai di sini adalah sejenis kuesioner tertutup karena jawabannya berupa persetujuan. Skala yang digunakan untuk memberikan skor dalam setiap item soal yaitu menggunakan skala Likert. Jawaban sangat tidak setuju mendapat skor 1. Jawaban tidak setuju mendapatkan skor 2. Jawaban ragu-ragu mendapat skor 3. Jawaban setuju mendapatkan skor 4. Jawaban sangat setuju mendapatkan skor 5. Selanjutnya, 2. Metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah pengumpulan data dengan menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya. Yang ketiga, metode wawancara. Metode wawancara di sini adalah sebagai dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Metode wawancara digunakan untuk mencari data mengenai sejarah, struktur organisasi dan fungsinya. Visi dan misi SMK 17 Agustus Bungsari, Jepara. Hasil penelitian. Yang pertama, analisis regresi sederhana. Untuk mengetahui pengaruh kepedulian orang tua terhadap perilaku belajar siswa kelas 12 di SMK 17 Agustus Bangsari, Jepara dianalisis dengan analisis regresi. Hasil perhitungan analisis regresi dengan SPSS 12 dapat ditunjukkan pada tabel berikut. Kons kepedulian orang tua itu SIG-nya itu 0,00. Nilai koefisien regresi ditunjukkan pada variabel kepedulian orang tua
dalam penelitian ini mempunyai pengaruh yang positif terhadap perilaku belajar siswa pada SMK 17 Agustus Bangsari, Kabupaten Jepara. Berarti setiap kenaikan dari nilai kepedulian orang tua atau menaikkan perilaku belajar siswa, jadi dapat disimpulkan bahwa koefisien variabel kepedulian orang tua dapat diinterpretasikan bahwa setiap perubahan naiknya variabel kepedulian orang tua akan diimbangi dengan perubahan naiknya perilaku belajar siswa. Selanjutnya, analisis korelasi sederhana. Berdasarkan tabel yang diketahui dari korelasi sederhana, hal ini menunjukkan bahwa hubungan kepedulian orang tua dengan perilaku belajar siswa adalah cukup kuat. Selanjutnya, koefisien determinasi. Nah, setelah ditunjukkan dari nilai koefisien determinasi, terdapat variabel kepedulian orang tua mempunyai pengaruh perubahan sebesar 46,2% terhadap perilaku belajar siswa pada SMK 17 Agustus Bangsari Kabupaten Jepara. Sedangkan variabel di luar penelitian mempengaruhi perilaku belajar siswa 53,8%. Variabel di luar penelitian tersebut misalnya sistem pembelajaran yang belum sesuai dengan keinginan siswa dan fasilitas yang lengkap untuk proses belajar mengajar. Yang keempat, pengujian hipotesis dengan uji T. Dengan gambar dan penilaian sudah dilakukan, diterangkan bahwa daerah penolakan HO berada di antara nilai T tabel 1,658 dan T hitung 11,768 adalah daerah yang diarsir, sedangkan daerah penerimaan HO berada ditunjukkan pada daerah yang tidak diarsir. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari analisis data dan keterangan dari bab sebelumnya, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, persamaan regresi diperoleh Y sama dengan 12,782 ditambah 0,958X. Persamaan tersebut menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi untuk kepedulian orang tua X adalah positif, berarti setiap kenaikan dari variabel kepedulian orang tua mempunyai pengaruh terhadap naiknya perilaku belajar siswa Y pada siswa SMK 17 Agustus Bangsari Kabupaten Jepara. Yang kedua, kepedulian orang tua mempunyai pengaruh yang positif terhadap perilaku belajar siswa pada SMK 17 Agustus Bangsari Kabupaten Jepara. Hal ini dibuktikan dengan uji statistik T dengan diperoleh nilai T hitung 11,768 dan nilai T tabel 1,658 karena T hitung lebih besar dari T tabel, maka HO ditolak sedangkan HA-nya diterima. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.